Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, baik Ibu. Ini aku nggak mau dijawab sama dia. Oh iya, ya. Ulangin lagi Ibu. Nanti kedengarannya cuma ini MC-nya saja. Apa kabar Bapak Ibu? Ini enak didengar Mas. Betul. Iya, alhamdulillah semua baik-baik ya. Semua karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bisa bersama-sama hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul untuk menyampaikan aspirasi masing-masing, yaitu di dalam kita bergabung di Partai Berkarya. Yang saya hormati, aku rapal mesti moco ya. Bapak Haji Suwito SH, Ketua DPW Jateng. Yang saya hormati Mayor Jenderal Purnawirawan Sumiharjo Pakpahan, Caleg DPR RI, Dapil Jateng, nomor urut 1 tadi ya. Ini tolong minggir sedikit, saya nggak ngelihat beliaunya. Nah, itu dia. Ya mudah-mudahan menang ya Pak ya. Insya Allah. Ya amin. Yang semua saya hormati Bapak Darnyoto, Ketua DPD Batang. Kemudian Ibu Rustri Ningsih, mantan Gubernur Jateng juga nggih Bu nggih. Jadi yang saya hormati banyak sekali tadi yang disebut oleh Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Sumiharjo, dan saya idem dito aja dengan beliau ya. Saking banyaknya dan semuanya adalah kader-kader pilihan dari berkarya, Partai Berkarya. Kedatangan kami kemari adalah juga untuk menyapa seluruh kader-kader berkarya dan simpatisan Partai Berkarya supaya bisa lebih baik lagi nanti dalam kita mengabdikan kepada bangsa dan negara, supaya kita lebih banyak lagi karyanya untuk bangsa dan negara, supaya kita lebih berkarya untuk keluarga juga dan juga untuk masyarakat ya. Ya. Saya lihat di sini banyak sekali tadi yang dilakukan ya Pak. Sangat banget banyak sekali, ada yang batik, ada yang makanan, masakan dan lain sebagainya. Dan tadi sudah disampaikan tentang batik pohon untuk perwarna. Dan itu sangat bagus sekali, insya Allah itu dipelihara dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menumbuhkan nanti ekonomi daripada masyarakat Batang ini khususnya, dan untuk lebih luasnya lagi untuk bangsa dan negara Indonesia. Tadi disampaikan bahwa mohon maaf sekali anak-anak tidak boleh masuk ke sini. Sebetulnya saya ingin sekali menyapa mereka dan bergurau dengan mereka, tetapi peraturan tidak mengizinkan mereka masuk ke sini. Jadi mohon ada di luar, nanti saya akan mendatangi kalian semuanya ya. Dan kita akan menyapa pada ibu-ibu sekalian semua yang ada di luar. Dan di sini saya ingin juga berbicara langsung dengan para petani. Di sini ada petaninya enggak? Ada, banyak. Taninya apa Pak? Padi. Padi dan peternakan ada? Ada. Terus apalagi padinya banyak enggak hasilnya? Kurang. Karena nopo? Pupuknya mahal. Ya, alhamdulillah insya Allah kami ke sini juga membawa nanti cara-cara bagaimana mengembangkan pertanian terpadu dan juga peternakan terpadu untuk masyarakat Batang yang bisa diterapkan di sini insya Allah nanti ya. Aku tak ngomong sih kalau Pak Tani ini di Pak Tani. Siapa yang mau maju? Siapa aja? Ayo, monggo. Oh, enggak. Siapa? Mau 1 boleh, 2 juga boleh. 2 juga boleh. Biar naik ke atas. Naik. Monggo. Iya. Siapa Bapak? Sinten Pak Asma nih? Aku ini no. Bapak Edi Supat. Bapak Edi ini. Bapak Suyono. Bapak Suyono, Pak Edi, Pak Suyono dan Pak Sinten nih.
Miss. Kalau Miss Nono. Kok suaranya bisik-bisik toh yo? Nggih, Pak Edi. Apa keluhannya di sini sih? Untuk petani masyarakat Rejosari Barat, khususnya Pak Bu, yang saya keluhkan pada saat ini masalah musim tikus, Bu. Oh, Musim tikus. tikus. Ya, Oh, hamanya. ya banyak tikus. Jadi Memang nggak ada itunya. Apa namanya? Obatnya untuk mengusir tikus. Sudah buat. Ya. Sudah kita obati, tapi terpaksa masalah. Ya, Allah yang menentukan, Bu. Jadi pupuk saya kira untuk ibu, saya minta untuk petani bisa turun, Bu. Bisa untuk masyarakat sini. Nah, tikus itu kok sampai teko kene iki piye carane? Ya itu kan enggak tahu saya masih, Bu. Iya. Nggak bisa diusir tuh, Pak. Bisa, tapi untuk ditanggulangi, tapi tetap saya terus datang gimana. Ya, untuk masyarakat Josari pada saat ini sedang keluar. Iya, kan ada juga hama tikus yang tidak membahayakan manusia dan dia bisa membusuk mengering sendiri. Bisa. Itu ada itu, Pak. Ada kan? Ada. Nanti kan bisa itu dicari sehingga tikus-tikus itu tidak akan membahayakan masyarakat. Ya. Betul. Yeah. Terus selain itu ada pupuk. Untuk masalah petani Rejosari supaya di drop dari Bu, bisa dapat mungkin Bu, pupuknya masalah mahal. Jadi hasil petani kalau untuk dipupuk saya kira enggak. Nggak cukup. Dengan kata lain, mohon disumbang pupuk gitu. Ya, jadi petani itu betul. Betul? Betul nggak katanya? Ya, oke. Bapak ini apa keluhannya? Keluhannya itu ya sama ini orang petani itu yang dikeluhkan itu tanaman padi, jagung maupun pupuk. Nah, kecuali itu, omo-omo sekarang karena menjalar, itu tidak bisa ditanggulangi secara otomatis. Karena itu, omo itu 1 wereng, 2 tikus, 3-nya itu belalang. Itu tidak bisa ditangani. Iya. Nah, minta permohonan untuk dibantu pengobatan secara baik-baik. Secara baik-baik secara bersama, secara menyeluruh gitu ya. Iya. Ada cara baik-baik engko pergi yo gitu. Ya juga. Iya, Pak, nanti ahlinya saya ada punya ahlinya nanti biar bicara. Karena kita tunggu dulu Bapak ini apa keluhannya. Sama saja Pak Supati Ibu. Nggih, kami mawon nggih. Iya. Masalah hama tikus mungkin ditanggulangi apapun memang ini sedang musimnya. Musim hama. Iya, musim hama. Iya. Itu mohon bantuannya Ibu. Masalah pengobatan padi itu bagaimana itu minta bantuannya. Ya, pupuknya toh. Ya, pupuknya ya obatnya. Obatnya untuk hamanya maksudnya nggih. Iya, jadi Ibu Bapak sekalian, hari ini saya membawa seorang ahli dari lulusan IPB Bogor. Beliau ini adalah seorang putri bukan mantan masih putri transmigrasi dari Pulau Buru dan beliau sudah menjadi doktor sekarang dan beliau ini membuat biogas dan juga mengembangkan peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Yuk kita sambut dulu namanya Ibu Sri Wahyuni. Yuk. Ini bisa turun tapi. Jangan. Oh, kok enak turun. Selamat siang, Bu. Ya. Pinjem 1, Pak, ininya. Nah, bagaimana, Bu? Ya, Bu Sri, ini di sini nih katanya ada hama wereng, ada baik tikus, ada belalang dan lain sebagainya. Apakah ada cara untuk mengusir itunya semua Bapak hama-hama itu tersebut? Baik, tadi itu Bapak bilang katanya di sini banyak tikus, banyak wereng, banyak apa lagi? Belalang. Nah, berarti hama wabah ya, Pak ya. Nah, itu akibat ini, Pak. Kalau nanamnya di sini sama-sama enggak? Sama-sama. Jadi kalau satu diserang, semuanya diserang. Itu memang solusinya harus pertama setelah Setelah panen. Nah, setelah panen secara massal
Nah, itu harus ada solusinya, Pak. Jadi harus ada pupuk sebelum menanam. Nah, yang kemarin ada kita sudah membuat Pak teknologi nano. Jadi itu sebelum nanam padi atau nanam itu disemprotkan dulu Sebelum nanam. sebelum Ya. nanam. Jadi Partai Berkarya ini kami membuat pupuk. Pupuk Ya. ini nanti akan kami bantukan untuk masyarakat agar tanamannya menjadi lebih subur lagi. Subur. Nggih. Ya. Heeh. Nah, terus yang kedua, Pak, untuk membasmi ini kalau sudah habis nanam itu kencing sapi. Sudah pernah belum Pak dengar kencing sapi Sudah. jadi pupuk? Tuh. Di sini sudah Ya. ditanam ini kan, Ya. sudah dicobakan, Sudah. dicampur dengan pestisida alami enggak? Tidak. Nah itu nanti ke depan. Jadi saya sebetulnya sudah bawa contoh cara bagaimana mengolah kencing sapi itu bisa menjadi pestisida alami. Nah nanti mungkin solusinya ke depan kita itu piara sapi ya Bu ya. Ya. Piara sapi, kemudian kencingnya ditampung menjadi pupuk pestisida alami, kotorannya itu nanti dialirkan masuk ke biogas, gasnya dipakai untuk masak, penerangan, sampai bajak sawah pun pakai biogas. Kemudian keluaran pupuknya itu untuk pupuk di sawah. Nah, itu nanti muter-muter gitu Pak, yang pertanian terpadu tadi. Nanti solusi ke depan di Batang ini harus ada salah satu dulu percontohan ya Bu. Iya, kami akan Gitu. menyumbangkan satu alat ya nanti untuk bagaimana caranya membuat pertanian terpadu. Baik integrasinya itu antara sapi dengan Dan padi. akan dilatih nanti ya Bu Akan ya. dikasih pelatihan nanti ke sini. Bu Sri akan mengirim pelatih asisten-asistennya untuk Iya. melatih para petani di sini supaya lebih maju lagi, dan dengan pupuk yang kami buat itu, insya Allah nanti hasil padinya semakin banyak lagi. Amin. Ya, Amin. amin. Sekarang ini 1 tahun berapa kali panen? Kalau untuk ketiga kali Bu, 3 kali pun sudah bagus sebetulnya Ya, ya. dapat berapa ton Pak? kalau 1 hektar biasanya 7 ton. 7 ton. 7 Jadi ton. kalau maksimal itu. Terus kalau misalkan sudah besar, padinya itu rubuh apa enggak? Enggak. Oh, berarti sudah bagus. Ya. Kalau musim hujan penghujan ini bisa makan angin Bu. Oh, Angin bisa maksudnya. bisa ini juga Bisa ya. dulu karena angin. Bisa ambruk. Nah, kami juga ada rangkaiannya tadi. Jadi nanti kita akan memberikan percontohan di sini. Sebelum menanam disemprot dulu dengan itu. Kemudian setelah tanam kita lagi ada kasih pupuk itu. Terus yang selanjutnya kita kasih pupuk namanya ada 3 tahap. Dan 1 hektar itu cuma 12 botol. Nah, itu memperkuat itu Pak, memperkuat batang. Ya, memperkuat batang, dan yang tadinya 7 ton mudah-mudahan bisa sampai 9 sampai 10 ton. Amin, insyaallah. Ya. Amin, ya, amin. Mau nggak dibantu itu? Mau. Mau. Ini cuma jawab yang keras di sini, itu mau nggak para petani? Mau dibantu, mau. Amin, alhamdulillah. Ya. Iya. Jadi nanti dengan bisa berhubungan langsung dengan calegnya, dengan Pak Sumiharjo, nggih. Ya Pak. Ya supaya nanti dipilah-pilah siapa yang sangat membutuhkan atau daerah mana yang memerlukan bantuan-bantuan tersebut, nggih. Jadi dari Berkarya kami semua akan insya Allah memberikan bantuan menjadi daerah ini pertanian terpadu, ya Bu. Pertanian terpadu dan desa, dan akan membuat desa terpadu. Nanti ada namanya desa Mandiri Pangan dan Energi. Ini sangat bagus sekali ya. Nanti satu desa ada yang menanam. Oh ya, kampung wisata agribisnis. Kampung wisata ya. Apa jenenge Bu Sri, coba tolong jelaskan. Jadi begini Pak, nanti ke depan misalkan ini 1 kecamatan. Kalau misalkan nanam cabai, 1 kecamatan cabai semua pasti harganya anjlok. Bener nggak Pak? Betul. Jadi pasti harganya anjlok. Kalau nanam tomat semua tomatnya anjlok. Jadi ke depan mungkin dibantu dengan Pak calegnya siapa? Pak Miharjo. Mudah-mudahan nanti kita bikin namanya Kampung Cabe, itu 1 desa. Kampung Tomat 1 desa, Kampung Ayam 1 desa, Kampung Domba, Kampung apa. Jadi
dalam satu kecamatan ada berapa desa itu berbeda-beda supaya kita bisa mendapatkan bisa barter. Kalau mau Dan cari itu ditanam di rumah masing-masing di rumah ya. masing-masing Jadi di belakang ibu-ibu yang rumah. nanti berperan Betul. aktif ya Iya. di dalam hal ini. Ya. Ibu-ibu bisa menanam di pot-pot kecil-kecil, banyak di halaman kecil saja, Bu. Tetapi Ya. setiap keluarga bisa menanam itu. Ya, Betul. misalkan satu keluarga 20 pohon cabai. Kalau 2000 rumah 2000 rumah itu 200 rumah itu aja sudah 400 pohon cabai. Kalau dapat setengah kilo aja, satu itu 200 rumah itu udah dapat 2 ton, Pak. Coba. Gimana kalau misalkan kita ini kan kita nggak mikir kan? Ya setelah itulah pemasarannya pemasarannya nanti kata cabai ya panen, tolong ikut pasarkan di mana. Nah, itu Pak. Jadi nanti ke depan kita ada produksi, ada teknologi hasil. Kalau cabai itu banyak, kita harus bikin namanya bon cabai atau saus cabai nanti. Kita punya namanya goro ya Bu Goro, ya. ya. Kita namanya goro, nanti mungkin insya Allah akan kita buatkan di Jawa Tengah. Nah hasil dari misalkan tadi kampung tomat, dia kalau nggak laku tomatnya dibuat saus tomat. Nah saus tomatnya bisa dijual ke supermarket kemana gitu. Jadi Goro ini juga punya Bapak Ketua Umumnya sendiri, Bapak Tommy ya. Dan Bapak Tommy akan membuat Goro di banyak sekali di Indonesia untuk membantu masyarakat Indonesia menampung hasil-hasil karya masyarakat Indonesia gitu ya. Yang tidak tertampung akan diambil ke situ dan dipasarkan ya. Insya Allah semuanya berhasil dengan baik. Mohon doa restunya dari semuanya ya. Terus yang kedua mungkin di bidang peternakan. Di bidang peternakan Pak, misalkan satu desa, Bapak satu desa pinten Pak, berapa orang? Untuk Rejosari 2000 ada? 2000 Pak, kalau mau bikin usaha BUMDes, badan usaha milik desa, satu orang investasi 1 ekor ayam. Kalau 2000 orang satu desa sudah 2000 ekor ayam. Padahal kan cuma 85.000 misalkan biayanya. Kan nanti menghasilkan. Nah, itulah namanya usaha badan usaha milik desa. Nanti ke depannya seperti itu. Dan tiap hari bertelur ya Bu. Tiap hari bertelur gitu. Satu ayam pasti telurnya 1. Anak telurnya 2 itu ya sakit banget tuh. Ya mudah-mudahan bisa 1. dipasok tuh. Ya. Mudah-mudahan kita dipasok nanti telur ayamnya. Iya, ayamnya itu Pak ada 2 jenis. Bisa ayam petelur biasa, bisa ayam kampung yang bertelur tiap hari. Jadi ayam kampung ini dia tingkat ininya tinggi, nilai jualnya juga per butir bukan per kilo gitu. Nah, itu juga bisa menjadi ekonomi buat satu desa. Nanti kampung ayam mau beli telur ke kampung A. Kampung apa desanya Bapak? Desa Rejosari Kampung Ayam, beli telur di sana. Desa apa lagi? Sini Bapak? sama. Bapak? Hah? Gowong Jati. Madu Gowong Jati. Madu Gowong Jati. Jadi desanya namanya susah. Itu misalkan kampung cabai, tapi tetap padi di sawah tetap harus ditanam, Pak. Karena nanti integrasi yang di sini tetap untuk ke pertanian juga, ke sawah juga. Iya. Kita harus bisa mencapai swasembada pangan ya. Jadi semuanya tidak harus dari luar, kita harus punya sendiri. Semuanya kita manfaatkan. Dari sini kita tanam padi yang banyak dan bagus. Nanti kita jual juga ke provinsi lain yang tidak bisa menanam padi. Mungkin provinsi lain bisa menanam yang lain, di sini tidak bisa, nanti kita ambil dari sana. Jadi semuanya saling membutuhkan, tetapi saling bergotong royong ya. Ingat itu harus bergotong royong dan kesetiakawanan sosial nasional harus tetap ditumbuhkan. Kita saling membutuhkan dan saling membantu. Setuju enggak Bapak Ibu? Setuju. Alah orang rungok kiri kok. Setuju enggak? Setuju. Ya, baik. Nah, yang kedua mungkin Bu, setiap desa atau setiap RW nanti ada kelompok peternakan. Jadi kalau 50 sapi berarti sudah bisa mupuk berapa hektar itu Pak. Jadi kalau misalkan 50 datang bawa rumput, pulangnya bawa gas. Gitu kan, biogasnya dibawa pulang.
Nah, sehingga gasnya juga bisa untuk usaha laundry, bisa untuk usaha makanan, untuk masak. Kalau sapinya satu kawasan 50 ekor, tapi milik satu RW gitu. Jadi dibikin dan murah ya Bu kandang. Sri harganya. Murah harganya. Iya, dan murah gitu Pak. Jadi dibanding dengan gas dan lain dibanding sebagainya. sama gas LPG. Itu kalau dikasih sapi Bu, mohon dari Ibu buatkanlah kandang. Kandang loh. Oh, kandang. Kandang untuk sapi biasanya kan Saiki sapi nang piro Pak wonten pinten? belum. Oh lho, urung ngono kan. Urung ono sapi nang sing njaluk kandang piye. Buatkan kandang. Nggih. Ya, dari nanti siapa yang punya sapi bisa bekerja sama. Jadi satu koperasi, nanti baru dikandangi, Pak. Dari situ nanti siapa yang pemiliknya akan ditulis siapa saja, gitu kan Bu Sri? Ya, jadi sistem gado, Pak. Jadi mungkin Pak Miharjo. Pak Miharjo itu misalkan mau nitip, ibu mau nitip, saya nitip 10 misalkan. Anak pertama punya bapak, anak kedua punya saya, anak ketiga punya bapak lagi, anak keempat punya saya. Kan lama-lama jadi banyak, ya Pak ya? Jadi kita nggak usah impor daging sapi lagi gitu, betul nggak? Betul. Nah itu. Jadi semua makan daging juga, sayur juga. Karena kalau hanya makan daging saja, engkau cacingan gitu kan. Jadi sayurnya harus juga. Jadi sayur juga harus ditumbuhkan ya Bu Sri. Betul. Kalau untuk sayur sebetulnya untuk konsumsi rumah tangga, sistem tadi Bu, kampung wisata agribisnis di pinggir-pinggir rumah itu kan bisa dijadikan kampung sayuran. Gitu, jadi ibu-ibu juga perannya bisa besar sekali. Tidak hanya bapak saja. Ya disinilah tumbuhnya peranan wanita tidak untuk melebihi pria, tetapi menjadi rekan sejajar dalam membantu ekonomi baik keluarga maupun masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Amin. Amin. Tidak untuk mengungguli, aku sekarang lebih unggul nih dari pria. Tidak perlu begitu. Tetapi kita mari bersama-sama membangun bangsa. Ya, dan ini mungkin kecil bentuknya. Ibu saya pernah bercerita begini. Kalau kamu mau membangun bangsa, jangan melihat besar kecilnya apa yang kamu lakukan pada bangsa dan negara. Tetapi yang kecil itu harus kamu buat menjadi satu bagian dari pembangun bangsa, ya. Jadi biar kecil, tetapi itu besar artinya dalam pembangunan bangsa Indonesia ini. Jadi itu harus kita lakukan. Ini adalah nasihat dari almarhumah Ibu Tin Soeharto pada saya, ya. Tolong ini bisa diterapkan juga di sini. Iya. Nggak perlu, saya harus berbuat apa ya yang gede banget supaya bisa bantu bangsa negara. No, nggak usah gede-gede. Kecil saja itu sudah sangat besar artinya di dalam ikut membangun bangsa dan negara Indonesia. Setuju? Setuju. Oke. Apalagi? Nah, apalagi kalau misalkan ini nanti saya kan karena jadi dosen juga Pak, senang ini bikin buku. Jadi ini saya bawa beberapa buku Bu, nanti biar sambil bacanya nggak lewat HP aja. Jadi kita akan budayakan lagi membaca, jangan baca HP terus, gitu. Jadi ini mungkin Bu bisa untuk yang maju. Bapak senang usaha cabai atau usaha apa? Ini ada buku Bu. Iya. Nanti atau biar dibagikan? Ya, ini dibagi untuk Bapak. Bapak mau ini sekalian saya kasih buku cabai. Makasih. Terima kasih, Bu. Yang udah maju. Ini untuk jenis-jenis yang lain. Nah, ini satu-satu Bu yang maju aja. Iya, nanti biar dibagian oleh kelompoknya ya. Ini usaha padi. Ya. Pak, siapa Pak ini, Pak? Namanya siapa? Pak Sudomo. Ya. Oh, mantan. Ibu Sri kalau maju, Pak. Pak Sudomo. Mau mantan menteri ya Pak? Kirain mantan menteri. Ya. Oh, alhamdulillah ya. Oh, penggemar Pak Harto. Dikasih dong ini mic-nya biar pada dengar semua. Pinjem. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun sewu Bawaslu
dan Pak Waslu Kecamatan Tesono, Kabupaten Batang. Saya di sini disuruh berdiri karena bukan kampanye nuwun sewu niki Pak Waslu ya. Saya ingin yaitu memajukan Desa Tanjung Barat supaya pertaniannya maju. Di sini itu ada peternak sapi, Bu. Sudah bantuan pada waktu Pak Harto dulu. Kalau tidak salah itu masih ada 50 ekor. Bantuan dari Australia yang pertama ditolak, terus sekarang dibantu dari Simental. Mintanya petani Simental, Bu. Oleh karena itu nanti kalau insya Allah Bapak Tommy Hautama Mandala Putra jadi presiden, Indonesia akan makmur. Amin. Insya Allah, nek saya masih hidup, tak antar sampai ke akhir secapainya Presiden Republik Indonesia yang akan yang ke-7. Mudah-mudahan dengan Ibu Tutut, dengan Bapak Soeharto almarhum, insya Allah sudah saatnya terah. Saya juga sudah pernah jadi kepala desa tahun 1887 sampai 1957. Baru temurun saya. Itu pasti, Pak. Nun saya, Bu, pada waktu Bu Tutut dulu saya disuruh di Pak Bupati. Mas Tomo, Bu Tutut, nun saya, Bu, belum saatnya. Saya tak berani keluar. Sekarang saya siap apa yang terjadi. Titip anak Bu saya itu, Bu. Anak saya itu, Bu. Itu dari bank sudah keluar, Bu. Anda tahu sampai Pak, saya tahu. Itu Pak, putrinya ayu banget. Amin, amin. Kayak ibunya ya. Amin. Istri saya juga kepala sekolah. Okay. Sekian, terima kasih. Nuwun sewu Pak Waslu. Saya tidak kampanye di sini, Pak Waslu. Amin, ya rabbal alamin. Wajar, Pak. Saya kemarin ke Jogja, Bu. Prabowo, tim saya Prabowo. Iya, makasih banyak titip ya Pak. Makasih, Pak. Oh iya, Pak Bawaslunya yang mana nggih? Bawaslunya ada di luar. Oh, di belakang. Oh, di sana. Di sana. Maaf ya, kami nggak melanggar kan? Aku nggak kampanye loh, tapi aku ngomong aja kok. Yeah. Saya ngomong saja untuk menghimbau, justru untuk memajukan masyarakat bangsa dan negara, khususnya di daerah Batang ini ya. Biar makin maju ekonominya, biar semuanya nanti keluarganya bisa bersekolah tinggi. Amin. Bisa nanti, siapa tahu nanti ada presiden dari sini. Amin. Betul kan? Ada menteri dari daerah sini. Amin. Ya, makanya ditumbuhkan ekonominya supaya gizi putra-putri Bapak Ibu ini menjadi bagus dan luar biasa baiknya, sehingga mereka akan mempunyai otak yang baik untuk berpikir dan maju ke depan, memikirkan tentang kemajuan bangsa dan negara Indonesia dengan nanti kayak Ibu Sri ini loh, aktif banget untuk meneliti segala sesuatu untuk kemajuan masyarakat, dan khusus untuk masyarakat dia itu selalu ke pelosok-pelosok Nusantara ini. Sudah berapa kabupaten Bu Sri didatangi? Saya sudah datang di 339 kabupaten di Indonesia. Oh, kan luar biasa. Jadi sudah keliling hanya untuk memajukan ekonomi masyarakat Indonesia, ya. Betul. Ya, jadi baik. mungkin disambung Bu, supaya masyarakat Batang ini yang lama yang bagus kita lanjutkan, yang kurang bagus kita perbaiki, kita inovasi supaya menjadi pertanian yang maju dan petani berdasi. Nah, Amin. Petaninya berdasi kok mlebu traktor loh Bu. Iya, dak sini taleni sik ning kene gitu. Nanti begitu keluar turunin lagi. Ini loh petani, ya Allah gaya banget deh ya. Tapi harus memang bisa begitu. Jangan konotasinya petani itu terus langsung yang kumuh bajunya, yang lomproh bajunya, jangan. Tunjukkan kita ini petani yang bonafit. Ya ilahi, petani yang bagus ya. Itu harus ada di diri kita masing-masing. Tetapi kalau dari kita tidak mau maju, ya apa boleh buat, tidak akan bisa maju. Semua terpulang kembali kepada keinginan hati dari masing-masing para petani itu sendiri maupun peternak dan ibu-ibu semua sekalian ya. Jadi kayaknya sudah cukup banyak ya, sudah lama. Dan saya mohon nanti Bapak Caleg nomor 1 ini udah tahu semua siapa namanya?
Siapa Pak? Sumiarjo. Ya, Sumiarjo Pak paham. aku pengen tahu aja kenal enggak gitu loh. Jadi kalau beliau sering turun berarti dikenal. Ini berarti beliau sering turun. Nanti ajak caleg-caleg yang lain ya Pak ya. Iya, caleg-caleg yang lain untuk turun semua ke daerah. Nah, ini caleg-calegnya yang lain supaya nanti membantu masyarakat di dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Batang ini dan nanti menjadi eh, tujuan dari wisata juga di sini yang tadi sudah disampaikan juga. Dan nanti kalau ada keinginan atau hal-hal yang ingin diperjuangkan di pemerintahan, beliau-beliau ini nanti kalau menang akan siap untuk menjadi penyambung lidah dari masyarakat Batang. Betul? Siap. Ya. Tapi nek menang loh Pak, Bu. Ya, jadi mohon itu semuanya saya titipkan para caleg ini kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk supaya bisa nantinya membantu Bapak Ibu daerah Batang ini. Baik, sudah panjang sekali kami menyampaikan. Tapi ibu-ibu ada yang mau bicara? Bapak Ibu dosen, Ibu Eben mau bicara. Ibu ada yang mau bicara enggak? Enggak mau? Masih. Oh, iya, matur nuwun. Ya, coba. Belum mau. Ibu-ibunya pas malu-malu. Bu, jangan malu, Bu. Pakai topeng aja nih, yuk. Gitu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya serah apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Pak Domo. Nggak usah apa-apa. Ibu dari UKM atau dari yang batik di sana, Bu? Ibunya masih malu, belum. Nggak apa-apa. Belum siap untuk ini. Tapi setelah ini nanti akan siap dan akan dipanggil dimanapun bisa maju ke depan. Okay? Pak, udah usah dipaksa Pak. Engko ora iso ngomong ning kene. Atau sebelah sini? Padha wae. Sami ugi. Nggih sampun. Ada. Oh, ada. Nggak apa-apa, mau berdua nggak apa-apa. Ayo berdua. Itu sepatu ya itu. Sepatu. Sepatu bikinan sini bukan itu. Ibu. Siapa namanya Ibu? Iya. Ya. Kami wakil dari Ibu-ibu PKK Desa Arjosari Barat, nama saya Rindang Afiati, Bu. Rindang, teduh. Oh, rindang. Ya. Ya. Ya, serindang pohon beringin ya. Alhamdulillah insyaallah. Ya. Pertama terima kasih kami sudah PKK di sini bagaimana Ibu maju? Alhamdulillah, tapi masih banyak kendala juga, Bu. Oh, kendalanya apa? Kendalanya kurang semangat ibu-ibunya. Kenapa? Kurang semangat. Oh, kurang semangat. Ibu-ibu harus semangat. Jangan mau ini kalah dong ya dengan ibu-ibu lain di daerah lain. Ini Ibu Sri ini dulu tahun 2014 mendapatkan penghargaan sebagai UKM inovatif terbaik di Indonesia, seluruh Indonesia. Tahun 2014 nih. Ya. Jadi ini wanita bisa maju. Jangan malu-malu Bu. Untuk keluarganya sendiri dan untuk daerahnya sendiri harus berani maju ya Bu ya. Ya, kami juga maklum Bu karena yang namanya ibu-ibu PKK itu kan kita hanya membantu ya Bu ya sama Ibu Kepala Desa, Ketua tim penggerak PKK kami. Karena ibu-ibu juga kan nyun sewu ini Bu sosial Bu ya. Jadi nggak ada nyun sewu, nggak ada. Ya, memang nggak ada rewardnya gitu Bu. Ya. Jadi mungkin kurang semangat, lebih baik mungkin ada yang buruh gitu. Kalau di sini kan kebanyakan ada yang ngemping, ada yang jahit gitu Bu ya. Mungkin ya kita sih terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membantu di desa kami, desa kita untuk maju. Tapi ya ini untuk nanti, semangatnya Bu, itu nanti yang Bu Sri akan mengembangkan tiap rumah mempunyai kegiatan masing-masing. Jadi nanti akan mungkin dibantu bibit cabenya ya, bantu bibit-bibitnya. Tolong bercocok tanam di rumahnya sendiri aja deh. Gitu ya. Dan nanti hasilnya kan untuk mereka.
pulang untuk mereka, dan nanti itu berputar terus, tidak akan berhenti, dan itu akan justru menambah hasil kehidupan mereka, penghasilan mereka dalam rumah tangga. Ya, Ya itu sebenarnya sudah sering sih Bu ya ketika kita rakor di kecamatan juga sering itu ada ya penanaman di lingkungan kita juga. Tapi kita mengalami kendala untuk pemasarannya Bu. Iya. Tadi sudah disampaikan, kalau sudah ada itu, nanti insya Allah ada dibangunkan oleh Ketua Umum Goro. Nanti Goro itu di daerah mana, nanti mereka akan berputar ke daerah-daerah. Caleg dari Jawa Tengah ini juga ada yang dari Goro ya, itu Ibu Mila Sari, Mila, ya. ya. Itu caleg dari Goro. Itu juga Pak Tommy yang memerintahkan gitu. Jadi Bu, PKK itu sebagai peran di desa yang untuk saya tadi bilang kampung wisata agribisnis. PKK itu adalah pengelolanya. Jadi ibu-ibu di rumah dari PKK dikasih 20 cabai, tapi nanti setelah 5 itu boleh dimakan, yang 15-nya itu dijual sama-sama, dikelola oleh PKK. Kemudian setelah laku dijual, beli lagi bibit dan pupuknya, sisa hasil usahanya itu diberikan lagi kepada rumah tangga yang memiara itu tadi cabai, yang menanam ya. dan bagi hasil sama pengelola PKK-nya gitu Bu. Jadi sehingga PKK-nya itu semuanya semangat gitu ininya. Semangat dan dapat hasil Bu ya. Betul. Iya dong, dapat Kan hasil. kalau Maunya emang 20 gitu Bu. kalau 20 tadi kali 200 rumah kan sudah udah berapa? 4.000 pohon cabai. Nah, jangan cabainya 1 biji, tomat 1 biji, terong 1 biji, jangan kayak gitu. Harus seragam gitu. Kayak gitu Bu ya. Terima kasih atas sarannya, juga mohon bantuannya untuk ke depan mungkin dari bibit ataupun yang lain Bu ya. Oh iya, Sarannya Bu, mohon bantuannya supaya ibu-ibu PKK di sini juga lebih semangat. Jadi nggak cuma sosial untuk membantu ibu kepala desa atau tim penggerak PKK, tapi juga mendapatkan hasil jadi lebih semangat Bu gitu. Iya, betul. Ya, Selain baik. cabai, puyuh itu juga menguntungkan Iya. Bu. Tapi modalnya banyak Bu. Oh enggak, itu 1 lemari Bu, seperti lemari, itu isinya 200 ekor. Itu kalau di kandangnya seperti lemari aja, itu kalau ditaruh di belakang rumah, sudah 200 ekor. Kali satu kampung itu 1.000 rumah, udah berapa ribu ekor. Itu juga bisa dijadikan kampung puyuh. Nah, Tapi modalnya Bu, yang modalnya mereka cuma bikin. 3,5 juta. Cuma Bu. Buat Modal Bu segitu Sri kan banyak Bu. Ya mungkin yang murah-murah dulu ya. Boleh, yang murah tadi cabai. Itu yang nanti murah. kalau sudah punya modal banyak baru kita meningkat ke situ. Ya, betul. Dan Terima baiklah kasih nanti banyak, Bu ya. nanti Bu Sri dengan stafnya akan selalu berurusan dengan caleg-caleg ya, untuk memberikan penyuluhan pada masyarakat di Batang ini ya. Baik, monggo Bu, terima kasih. Itu aja, makasih Bu ya. Selamat siang. Baik, terima kasih sekali atas perhatiannya. Semoga insya Allah Partai Berkarya akan bisa membantu sebesar-besarnya bagi masyarakat Batang ini khususnya dan Indonesia seluruhnya pada umumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, hidayah, bimbingan serta petunjuknya pada kita semua sehingga Partai Berkarya bisa lolos dari threshold dan bisa membantu masyarakat bangsa dan negara Indonesia dengan sepenuh hati berkarya untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.